Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabarnya semua ya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sharing kembali ya tentang manajemen produksi dan kualitas pastura ya. Tentunya kita berharap ini akan menambah khasanah di dalam pengelolaan padang pengembalaan atau pastura kita. Nah, manajemen produksi dan kualitas pastura ini ya. Jadi, manajemen produksi dan kualitas pastura ini melibatkan pengelolaan lahan dan tanaman untuk memaksimalkan hasil hijauan dengan tetap menjaga kualitas yang optimal bagi ternak yang kita pelihara. Ada beberapa komponen utama di dalam memanage pastura kita. Yang pertama, kita lakukan pemilihan jenis tanaman ya. Nah, disesuaikan pastura yang sesuai dengan kondisi iklim ya, mulai dari curah hujannya, suhu dan tipe tanah, bisa pH-nya ataupun kesuburan di lokasi yang lebih mudah tumbuh dan produktif ya. Kemudian pilih jenis tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit ya, umumnya di area tersebut untuk mengurangi kebutuhan penggunaan pestisida ya. Kalau bisa diupayakan yang alami saja ya, nggak usah lah yang pakai pestisida yang dari bahan kimia ya. Oke, yang berikutnya adalah pengelolaan tanah dan pemupukan. Kita kalau memungkinkan dan kita harus analisis tanah sebelum memulai menanam. Ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menilai kebutuhan zat hara. Jangan main tabur-tabur pupuk saja tanpa kita ketahui apa sih yang dibutuhkan oleh lahan atau tanah kita, dan juga menghindari kekurangan nutrisi yang dapat menurunkan produksi dan kualitas hijauan. Nah, kita juga melakukan pemupukan terencana ya. Jadi menggunakan pupuk yang tepat berdasarkan kebutuhan tanah dan tanaman dapat meningkatkan produksi dan kualitas pastura yang kita kelola. Nah, berikutnya kita ya, seperti digambarkan yang lalu-lalu, kita harus melakukan pengaturan rotasi dan sistem pengembalaan. Jadi kita lakukan rotasi pastura. Rotasi ini dapat membantu memulihkan lahan setelah pemakaian untuk menjaga daya dukung lahan dan mengurangi resiko terjadinya degradasi pada lahan pastura kita. Kemudian pengaturan tingkat pengembalaan ya, intensitasnya. Jadi pengembalaan yang berlebihan atau overgrazing ini akan dapat merusak tanaman dan menurunkan kualitas pastura, sehingga perlu diatur agar intensitasnya sesuai dengan daya dukung yang ada dari produktivitas rumput di lahan pastura kita. Yang keempat ya, tidak lepas dari pengairan dan pengendalian gulma. Jadi pengairan di dalam pastura yang terakhiri ada irigasi dengan baik akan lebih produktif, terutama di musim kemarau ya. Jadi sistem irigasi dapat dipertimbangkan untuk lahan pastura kita jika memungkinkan ya. Kemudian yang berikutnya kita juga lakukan pengendalian gulma ya. Gulma yang bersaing untuk nutrisi, terutama ya hara, zat hara, air dan cahaya ya. Nah, ini harus dikendalikan gulma ini, baik secara manual ataupun dengan herbisida, atau secara alami ya, dapat membantu meningkatkan kualitas pastura yang kita punya. Berikutnya adalah kita lakukan pemanenan dan penyimpanan ya, atau kita lakukan baik dengan defoliasi atau kita lakukan dengan ternaknya dengan grazing ya. Waktu panen yang tepat, waktu panen yang sangat penting untuk kualitas nutrisi tanaman yang
kita pelihara. Tanaman sebaiknya dipanen saat tingkat nutrisinya paling tinggi, biasanya pada awal berbunga atau sebelum berbunga. Itu kondisi di mana produktivitas ataupun kandungan dari hijauan itu paling tinggi ya. Jadi nah, kalau penyimpanan ya ada beberapa teknik ya, bisa menggunakan silase ataupun hai, adalah dua metode umum untuk menyimpan hijauan dengan menjaga nilai nutrisinya. Yang silase ini teknik atau cara yang basah ya, kemudian hai ini adalah cara dengan pengeringan ya. Kemudian berikutnya adalah pemantauan kualitas. Jadi pengujian kualitas nutrisi ya, secara berkala analisis ya. Kita analisis kandungan nutrisi pastura seperti protein kasarnya, serat kasarnya, dan mineral ya, yang dapat dilakukan untuk memastikan ternak mendapatkan gizi yang cukup atau mendapatkan nutrien atau nutrisi yang cukup untuk pakannya. Kemudian berikutnya adalah pemantauan kesehatan tanaman. Jadi pastikan tanaman tetap sehat dan produktif dengan mengamati tanda-tanda penyakit ataupun kekurangan nutrisi yang ada. Berikutnya adalah pengukuran produksi biomasa dan kualitas nutrisi pastura. Nah, pengukuran produksi biomasa dan kualitas nutrisi pada pastura adalah aspek penting juga untuk memahami seberapa baik hijauan mendukung kebutuhan pakan ternak kita. Nah, berikut ini ada beberapa metode dan parameter yang umum digunakan dalam pengukuran ini, yaitu yang pertama pengukuran produksi biomasa. Jadi pengukuran biomasa membantu mengetahui produktivitas pastura kita dalam hal misalnya jumlah hijauan yang dihasilkan per satuan luas lahan. Jadi berapa sih produktivitas lahan kita atau lahan pastura kita. Nah, berikut ini langkah-langkah atau teknik yang umum digunakan. Nah, bisa menggunakan sampling area atau area sampling atau cluster sampling ya. Nah, tentukan beberapa area sampel acak pada lahan pastura. Kemudian sampel itu biasanya berupa plot persegi kecil ya, misalnya 1 meter persegi yang mewakili keseluruhan area yang ada. Nanti baru kita lakukan sampling tersebut ya, kita lakukan pengukuran. Kemudian berikutnya adalah pengumpulan dan penimbangan. Hijauan dari area sampel dipanen pada ketinggian tertentu, biasanya sesuai dengan tinggi pemotongan yang diterapkan pada pengembalan ataupun panen ya, dikenal dengan defoliasi. Kalau menggunakan ternaknya dikenal dengan grazing ya. Kemudian timbang biomasa hijauan dalam kondisi segar untuk mendapatkan berat basahnya. Setelah itu baru pengaringan untuk mendapatkan berat kering ya. Untuk mendapatkan berat kering, biomasa hijauan dikeringkan dalam suhu sekitar 60 derajat Celcius hingga beratnya konstan, lalu ditimbang kembali. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah penghitungan produksi biomasa. Produksi biomasa dihitung berdasarkan berat kering atau bahan kering per satuan luas, misalnya kilogram per hektar. Berapa sih bahan kering atau berat keringnya, bahan keringnya ya, per kilogram per hektar ya. Data ini nanti bisa diekstrapolasi untuk mendapatkan produksi biomasa total per hektarnya, berapa hijauan kita. Nah, berikutnya adalah pengukuran kualitas nutrisi ya, yang lebih masuk lagi ya ke dalam kandungan kualitas nutrisi pastura, menunjukkan kandungan gizi yang akan diperoleh ternak dari hijauan tersebut, meliputi protein, kemudian serat dan energi. Nah, ada beberapa metode. Misalnya kita mengukur kadar protein kasar atau crude protein ya. Analisis ini biasanya dilakukan menggunakan metode Geldal ya, untuk mengukur kandungan nitrogen. Nitrogen kemudian dikalikan dengan faktor konversinya, biasanya 6,25
untuk mendapatkan kadar protein kasar. Berikutnya adalah serat kasar atau crude fiber. Jadi pengukuran serat kasar menunjukkan jumlah serat tidak larut yang penting untuk kesehatan pencernaan ternak. Nah, metode yang digunakan bisa berupa metode Wende ya atau metode Van Sus untuk membedakan antara serat natural atau NDF ya dan serat asam atau dikenal dengan ADF ya. Berikutnya adalah kandungan lemak kasar atau ether extract ya. Nah, kandungan lemak kasar diukur dengan ekstraksi ether yang membantu dalam mengestimasi energi yang dapat dicerna oleh ternak yang kita pelihara tentunya ya. Nah, berikutnya adalah bahan kering dry matter ya, DM ya. Bahan kering diukur dengan mengeringkan sampel pada suhu tinggi untuk menghilangkan air ya. Bahan kering ini penting untuk menghitung kandungan nutrisi lain ya dalam bentuk yang dapat dibandingkan nantinya. Kemudian berikutnya adalah kandungan abu, ash content ya. Nah, kandungan abu menunjukkan jumlah mineral dalam pastura dan biasanya diukur dengan membakar sampel hingga tersisa hanya mineral. Kemudian kandungan abu terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya kontaminasi tanah ataupun debu ya. Kemudian berikutnya adalah kandungan energi atau total digestible nutrient atau dikenal dengan TDN ya. Nilai TDN ini diperkirakan hasil analisis lainnya ya. Diperkirakan ya diperoleh atau dihitung ya dari hasil analisis lainnya seperti protein kasar, serat kasar dan ekstrak ethernya. Nah, TDN ini penting untuk mengetahui energi yang dapat dicerna oleh ternak yang dipelihara di padang pengembalan kita. Berikutnya adalah teknologi untuk pengukuran nutrisi near infrared reflectance spectroscopy atau NIRS ya. Nah, metode ini memanfaatkan spektrum infrared dekat ya untuk mengestimasi berbagai parameter nutrisi dengan cepat ya. Analisis NIRS ini akurat dan tidak merusak sampel sehingga cocok untuk pengukuran cepat dan dalam volume yang sampel yang besar tentunya. Nah, laboratorium kimia ya untuk hasil yang lebih akurat sampel biasanya dikirim ke laboratorium untuk analisis kimia konvensional atau dikenal dengan juga ada yang menyebut analisis proximat ya. Nah, ini akan memakan waktu lebih lama tetapi sangat akurat untuk nutrisi utama. Berikutnya adalah frekuensi pengukuran. Pengukuran biomasa dilakukan setiap siklus panen ataupun rotasi pengembalan untuk memantau produktivitasnya. Jadi pengukuran nutrisi ini juga dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan atau perpindahan musim, pergantian musim ya, untuk memastikan kualitas hijauan yang stabil bagi ternak ya, terutama saat perubahan musim yang signifikan, misalnya dari musim penghujan ke musim kemarau. Tentunya itu akan berdampak pada produksi atau produktivitas hijauan pada pastura kita. Nah, berikutnya adalah kita evaluasi performance ternak pada pastura itu sendiri. Jadi evaluasi performance pada ternak ya dilakukan untuk menilai seberapa baik sih pastura yang kita punya untuk mendukung misalnya pertumbuhan ya, pertumbuhan ternak ya tentunya, kemudian mendukung kesehatan dan juga untuk mendukung produktivitas ternak kita yang kita pelihara. Nah, melalui evaluasi ini peternak dapat memastikan bahwa pastura yang digunakan cukup menyediakan nutrisi yang diperlukan serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan manajemen pastura agar lebih optimal. Nah, berikut ini beberapa komponen ya untuk analisis performance ternak pada pastura. Yang pertama yaitu peningkatan bobot badan harian average daily gain atau dikenal dengan ADG ya. Jadi fungsinya ADG ini adalah salah satu indikator utama untuk ternak penggemukan misalnya ya.
Kemudian pengukuran ADG ini memungkinkan peternak mengetahui apakah ternak mendapatkan energi dan protein yang cukup dari pastura untuk mendukung pertumbuhan. Kemudian metode pengukuran ADG ini dihitung dengan mengukur bobot badan awal dan akhir ternak selama periode tertentu, misalnya ya. Bisa diukur per bulan atau per siklus pengembalaan ya. Standar ADG ini tergantung pada jenis ternak ya, umur dan tujuan produksi. Untuk sapi potong ADG yang baik biasanya berkisar antara 0,5 sampai 1,5 kilogram per hari, tergantung pada kondisi pastura dan jenis sapi yang dipelihara ya. Berikutnya adalah produksi susu ya untuk sapi perah ya, untuk ternak perah ya. Fungsi bagi ternak perah, produksi susu merupakan indikator utama performa yang dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan dari pastura. Nah, metode pengukuran tentunya volume produksi susu yang diukur ya setiap hari per ekor sapi ataupun kambing perah ya. Selain kuantitas, kualitas susu seperti kandungan lemaknya, proteinnya juga dapat dievaluasi karena ini menunjukkan asupan nutrisi yang diterima oleh ternak. Nah, berikutnya adalah pengaruh pastura pada produksi susu. Jadi hijauan dengan kualitas nutrisi tinggi, terutama yang kaya protein dan energi, ini dapat meningkatkan produksi susu. Nah, jika produksi susu menurun, pastura mungkin kekurangan nutrisi tertentu seperti protein ataupun energi atau kuantitas yang tidak mencukupi ya. Berikutnya juga kualitas susu dan komposisi nutrisi ya. Jadi kita lihat kualitas susunya termasuk kandungan lemak, protein dan padatan lainnya yang memberikan gambaran apakah ternak mendapatkan nutrisi yang cukup atau belum ya. Jadi metode pengukuran bisa kita ambil sampel susu, kemudian dianalisis ya untuk melihat kandungan lemak, kandungan protein dan komponen lainnya yang mencerminkan asupan nutrisi ataupun nutrien ya oleh ternak yang kita pelihara. Kemudian standar kualitas ya untuk susu sapi dengan kandungan lemak kisaran 3,5 sampai 4,5% dan protein 3 sampai 3,5% menunjukkan kecukupan nutrisi dari pastura yang ada ya. Komponen ini dapat bervariasi sesuai dengan jenis ternak dan fase atau periode laktasinya. Kemudian kita bisa ukur ya efisiensi konversi pakan atau feed conversion ratio (FCR) ya. Fungsi FCR ini menunjukkan efisiensi ternak dalam mengubah pakan menjadi massa tubuh ataupun produksi susu ya. Semakin rendah FCR, semakin baik efisiensi pakan yang dikonsumsi oleh ternak ya. Jadi metode pengukuran ini ya, FCR ini dihitung dengan membandingkan jumlah pakan, dalam hal ini biomasa pastura yang dikonsumsi dengan bobot tubuh atau produksi susu yang dihasilkan. Nah, standar FCR ini ya bervariasi tergantung pada jenis ternak. Namun pada sapi penggemukan biasanya kisarannya antara 8 sampai 8 kg pakan per kilogram bobot badan. Jadi efisiensi konversi yang buruk bisa mengindikasikan bahwa pastura tidak memenuhi kebutuhan nutrisi ternak yang dipelihara. Nah, berikutnya adalah tingkat kesuburan dan reproduksi. Jadi fungsinya atau tingkat kesuburan ini adalah sebagai indikator performa ternak yang dipengaruhi oleh kualitas nutrisi dari pastura. Jadi nutrisi yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi ya. Nah, bagaimana metode pengukurannya? Evaluasi tingkat reproduksi dilakukan dengan melihat beberapa indikator, misalnya siklus birahinya seperti apa, apakah normal atau tidak, kemudian tingkat konsepsi atau conception rate-nya, dan jumlah kelahiran per periode ya, calving intervalnya seperti apa ya. Kemudian dilakukan catatan atau kita lihat catatan kelahiran dan keberhasilan IB, inseminasi buatan atau pembuahan dapat menjadi
parameter evaluasi atau kawin alami, itu akan terlihat nantinya ya. Kemudian pengaruh pastura pada reproduksi ini ya, hijauan yang kaya protein dan energi mendukung kesehatan reproduksi. Nah, definisi nutrisi dapat menyebabkan siklus birahi yang tidak teratur nantinya dan menurunkan tingkat kesuburan, dan bisa juga terjadi namanya silent heat ya, birahi tenang tidak tergambar dari ternak itu apakah birahi atau tidak. Ini akan menyulitkan sekali ya, terutama kalau kita mau menginseminasi buatan. Nah, berikutnya adalah kesehatan ternak secara umum. Jadi fungsi kondisi kesehatan yang baik menunjukkan bahwa pastura itu memenuhi kebutuhan nutrisi dasar ternak. Nah, kondisi yang sering dievaluasi termasuk kesehatan sistem pencernaan, misalnya kualitas bulu, kondisi tubuh, dan ketahanan terhadap penyakit. Nah, metode pengukuran ya kesehatan ternak bisa dinilai melalui observasi klinis ya, kemudian cek vital seperti suhu tubuh ya, dan respirasi ya. Kemudian serta melalui penilaian body condition score ya, atau BCS ya, yaitu kondisi tubuh di mana ternak berdasarkan penumpukan lemak ya dan massa otot ya. Nah, berikutnya adalah standar kesehatan. DCS pada sapi biasanya dinilai pada skala 1 sampai 5, di mana 3 dianggap sebagai kondisi ideal ya. Jadi kesehatan yang optimal menunjukkan kecukupan nutrisi dari pastur atau padang pengembalan kita. Yang ketujuh, bisa kita ukur melalui tingkat konsumsi pakan atau dikenal dengan feed intake ya. Nah, fungsinya ini akan mengukur seberapa banyak pastura yang dikonsumsi ataupun hijauan yang dikonsumsi oleh ternak, memberikan informasi tentang daya tarik dan kualitas pastura atau dikenal dengan palatabilitasnya ya, palatabilitas dari ternak. Jadi konsumsi yang tinggi menunjukkan bahwa pastura itu memiliki atau hijauan itu memiliki palatabilitas yang baik dan memenuhi kebutuhan energi dan protein. Nah, bagaimana metode pengukuran? Jadi, konsumsi pakan dihitung dengan mengukur jumlah pakan yang diberikan dan sisa pakan yang tidak dikonsumsi. Selain itu, ya, penilaian konsumsi pakan dilakukan per ekor untuk mendapatkan gambaran kebutuhan aktual setiap ternak. Standar konsumsinya, kebutuhan konsumsi pakan biasanya sekitar 2-3% ya dari bobot tubuh ternak ya dalam bentuk bahan kering. Jika konsumsi di bawah standar, mungkin ini disebabkan kualitas nutrisi yang rendah atau kurangnya palatabilitas hijauan yang ada pada pastura kita atau pada padang pengembalan kita. Oke. Kemudian berikutnya yang ke-8 itu penilaian dampak musiman. Nah, pengaruh musim ini bisa terjadi ya, kualitas dan kuantitas pastura cenderung berubah sesuai dengan musim. Dengan penurunan produksi biomasa pada musim kemarau misalnya. Kemudian evaluasi performa ternak di musim ini ya membantu memastikan ketersediaan nutrisi dan membantu perencanaan pakan tambahan di musim paceklik ya, musim yang sulit pakan. Nah, penyesuaian musim ya, jika terjadi penurunan performa ternak pada musim kemarau misalnya, pakan tambahan perlu ditambahkan ya, disuplementasikan ya. Jadi kondisi ini kita evaluasi. Kalau kondisinya memang tidak memungkinkan dari sumber pastura kita, ya perlu dilakukan pemberian pakan tambahan untuk mendukung produktivitas ternak kita. Jangan sampai terlalu drop ya. Jadi nanti ya kasihan juga semuanya, ternaknya juga kasihan kalau misalnya sampai kurus, tidak sejahtera. Nah, yang ke-9 bisa menggunakan pemanfaatan teknologi untuk pemantauan performa ternak. Jadi misalnya sensor wearable ya, sensor yang dipasang pada ternak ini akan dapat memonitor aktivitas ya, misalnya mulai dari konsumsi pakan dan kondisi kesehatan secara real time ya, yang memberikan data yang lebih mendetail
tentang performa ternak yang ada di pastura. Nah, aplikasi pemantauan kesehatan ya, aplikasi pemantauan kesehatan ini yang dipakaikan pada ternak itu membantu melacak perubahan vital ya, dan memungkinkan identifikasi dini tanda-tanda stres ataupun defisiensi nutrisi lainnya ya. Nah, yang ke-10 ini penggunaan hasil evaluasi untuk penyesuaian manajemen pastura. Tentunya ya, misalnya rotasi penggembalaan. Berdasarkan hasil evaluasi performa tentunya rotasi penggembalaan dapat diatur. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa hijauan cukup tersedia dan tetap berkualitas. Kemudian penambahan suplementasi pakan misalnya. Nah, jika pastura tidak mencukupi kebutuhan nutrisinya, peternak bisa mempertimbangkan ya, kita lakukan atau dilakukan suplementasi protein, energi ataupun mineral ya. Bentuknya macam-macam ya. Oke, berikutnya adalah peningkatan manajemen pastura. Jika performance ternak menurun akibat rendahnya kualitas atau ketersediaan pastura, pengaturan jenis tanaman, pemupukan atau irigasi tambahan dapat dipertimbangkan ya. Dengan evaluasi performa ternak pada pastura secara berkala, peternak dapat memastikan bahwa keseimbangan antara kualitas nutrisi pastura dan kebutuhan ternak. Hal ini akan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, kesehatan ternak, dan keberlanjutan manajemen di dalam pastura itu. Demikian yang mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.